Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 621. Ye Jing menatap pemuda berjubah merah yang terlempar dengan cemas. Dia tidak bisa menjawab untuk sesaat. Pikirannya kosong. Tubuhnya secara naluriah mundur untuk menghindarinya. Namun, entah kenapa, sepertinya dia menginjak roknya sambil bergerak mundur. Dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh sedikit ke belakang. Namun, tanpa memberinya waktu untuk menenangkan diri, dia tiba-tiba ditabrak ke tanah oleh pemuda berbaju merah. Uh! Dua geraman teredam terdengar diiringi helaan napas kaget dari kerumunan di sekitarnya. Semua orang di sekitar mereka membeku. Penonton menjadi linglung. Mereka memandang pemuda berbaju merah yang telah menjatuhkan Ye Jing ke tanah dengan takjub. Feng Jiu terlempar dari punggung kuda tetapi tidak merasakan sakit apapun setelah menyentuh tanah. Di bawah tubuhnya, ada aroma manis dan sosok lentur seorang gadis muda. Saat dia hendak bangun, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kedua tangannya meraih benda lunak dan lentur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meremasnya. Untuk sesaat, hembusan nafas yang tajam terdengar di sekelilingnya. Sebelum dia sempat memikirkan apa sensasi lembut dan lentur di telapak tangannya, dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah terkejut gadis itu. Dia melihat gadis cantik itu dan teringat tindakannya sebelumnya dalam menyelamatkan anak itu. Dia tersenyum dan berkata, "Hai." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat wajahnya berubah dari pucat menjadi merah. Karena malu dan marah, gadis itu mengangkat tangannya untuk menamparkan Feng Jiu dan berteriak, "Dasar mesum. Ah! Jangan pukul." Feng Jiu secara alami mengangkat tangannya untuk memblokir dan langsung berubah dari jatuh pada gadis itu menjadi duduk di antara pinggang dan perutnya. Hanya ketika dia duduk dia menemukan bahwa benda lembut yang dia pegang dan remas sebelumnya adalah payudara wanita yang montok dan lembut itu. Dia ketakutan dan terpana. Pantas saja wajah wanita itu memerah karena malu dan marah. Tak heran jika penonton tersentak diiringi teriakan kaget. Dia, di depan banyak orang, mendorong Ye Jing yang cantik, salah satu dari 10 anak surga di Akademi Nebula. Dia juga bertingkah seperti penjahat, menyentuh dan meremas payudara montok gadis itu di depan banyak orang. Ini, aku tidak bermaksud begitu. Dia langsung melompat dan berteriak dengan suara nyaring. Dia merasa bersalah dan tidak berani memukul seorang wanita. Wanita berbaju putih di sebelah sepertinya sudah pulih dari keterkejutannya. Dia menunjuk ke arah Feng Jiu dengan marah dan berteriak, "Kamu mesum. Beraninya kamu meraba dan meremasnya di jalan. Kamu tahu betul bahwa dia adalah salah satu dari 10 putra surga yang terhormat di Akademi Nebula, Ye Jing." Sebelum dia selesai berbicara, orang-orang di sekitar yang tadinya tidak mengenal Ye Jing mulai berseru kaget satu demi satu. Itu sebenarnya Ye Jing. Dia adalah salah satu dari 10 anak surga yang terhormat di Akademi Nebula. Selain penampilannya yang cantik, kultivasinya juga luar biasa. Tanpa diduga, pemuda itu telah melecehkannya. Tepat setelahnya, komentar bermunculan dari keempat penjuru. Satu demi satu penonton memandang wanita yang bangkit dari tanah dengan mata penuh rasa malu dan marah. Tapi Feng Jiu tidak melihat ke arah Ye Jing melainkan melirik wanita berbaju putih yang membantu Ye Jing berdiri. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis berusia 16 tahun. Meskipun dia memiliki kepribadian yang lembut, dia tidak pernah mengalami penghinaan yang begitu besar. Tepi matanya memerah dan kabut air mata berkumpul di matanya. Dia mengangkat tangannya dan menyerang pemuda berbaju merah yang segera beringsut mundur. "Ah! Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Aku benar-benar tidak bermaksud demikian." Feng Jiu melompat dengan cepat dan menyingkir. Dia melihat betapa pemalunya Ye Jing saat dia melihatnya ditunjuk oleh orang-orang di sekitarnya dan merasa menyesal terhadapnya. Meskipun dia seorang wanita, dia berdandan seperti pria saat ini. Di mata orang lain, sepertinya dia adalah pria yang memanfaatkan perempuan. Dia melihat Ye Jing menyelamatkan anak kecil itu dan betapa lembutnya dia, jadi dia mengaguminya. Saat dia memandangnya sekarang, wajahnya merah dan marah, air mata berlinang yang tak kunjung jatuh, dia merasa sangat menyesal. Dia melambat saat dia mundur. Tanpa peringatan, dia terkena telapak tangan dan jatuh ke tanah. Dia tidak terluka oleh Ye Jing yang mengayunkan telapak tangannya karena marah, seolah dia ingin memukulinya. Dia memutuskan untuk membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. "Hai, jangan pukul aku sungguh tidak bermaksud begitu."
Dia ditendang ke tanah. Pakaian merahnya ternoda kotoran. Dia bangun dengan panik dan lari sambil berteriak saat dia dikejar. Keadaannya yang menyedihkan membuat orang-orang yang menonton tertawa ketika mereka menunjuk ke arahnya. Lihatlah anak muda yang dipukuli itu, betapa menyedihkan keadaannya. Hajar dia dengan benar, siapa yang memintanya memanfaatkan gadis itu. Benar, dia pantas dipukuli. Lihatlah kudanya, sama seperti tuannya, hanya berdiri di sana menjilati pantatnya dan mengeluarkan air liur. Ya, aku juga melihatnya sebelumnya. Kuda itu bergoyang dan memutar pinggulnya sambil berlari. Kuda yang aneh, aku juga tidak tahu jenis apa itu. Hahaha, semakin heboh melihat pemiliknya dipukuli, lucu sekali. Ketika dia melihat bahwa semua orang berhenti menunjuk dan mengomentari Ye Jing tetapi perhatian mereka malah tertuju pada kudanya, dia berlari kembali ke kudanya, si putih. Dia berbalik dan tersenyum pada Ye Jing dan menarik Pak Tua Putih pergi. Cepat, si putih, lari. Dia menarik kendali dengan keras, wajahnya merah dan tersipu, dia melihat Ye Jing mengejarnya dengan telapak tangan terangkat. Dia melompat kaget dan berseru. Ah, jangan pukul aku lagi, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Di tengah semua itu, dia bersembunyi di sisi lain si putih. Si putih memandangi wanita yang mengejar mereka, mulutnya terbuka lebar dan air liurnya menetes. Dia mendengus dan menjulurkan lidah untuk menjilat wajahnya. Ketika Ye Jing melihat pemuda bersembunyi di balik kudanya ketakutan, dia menjadi tenang. Dia tahu bahwa dia telah terlempar dari kudanya, tetapi ketika dia berpikir telah disentuh oleh anak laki-laki berpakaian merah, hatinya mendidih lagi karena marah. Dia telah meredakan sebagian amarahnya dengan memukuli anak laki-laki itu. Dia melihat ke arah kuda aneh dan penuh nafsu yang menjulurkan lidah ke arahnya dan mundur selangkah karena terkejut dan menatap ke arah anak laki-laki berpakaian merah. Jangan sampai aku bertemu denganmu lagi. Feng Jiu melihat keluar dari belakang kudanya dengan polos dan memperhatikan saat dia berjalan pergi sambil melirik wanita berpakaian putih. Dia melihat keadaannya yang menyedihkan dan tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dan menepuk kepala si putih lalu memuntir telinganya. Menjebak tuanmu. Hah, kamu berani menjebak tuanmu. Si putih bersandar pada kuku depannya, ia tidak berani bergerak dengan telinganya yang dipelintir. Ia hanya bisa merengek dengan harapan bisa menenangkan tuannya. Anak laki-laki berkulit gelap yang menyaksikan semuanya berlari mendekat. Dia memandangi kuda aneh dan anak laki-laki berpakaian merah yang sekarang kotor. Mulutnya bergerak-gerak, tidak tahu harus berkata apa. Lain kali kamu berani bersemangat saat melihat gadis cantik lainnya, aku akan mengebirimu. Feng Jiu berbicara dengan suara pelan di telinga si putih, suaranya berbahaya dan penuh dengan niat. Si putih berhenti bergerak dan berbaring di lantai dengan patuh sambil meringkik pelan. Feng Jiu mendengus dan melepaskan telinga si putih. Dia membersihkan sebagian kotoran di pakaiannya dan menatap ke arah anak laki-laki itu, di mana penginapan yang kamu rekomendasikan tadi, tunjukkan jalannya. Ya, di depan, tidak jauh. Ikuti saya, Tuan. Anak laki-laki itu berbalik saat dia menjawab. Ketika dia melihat Tuan itu sedang memimpin kudanya, dia berjalan lebih dulu. Dia mengira tuan itu adalah anak manja dari keluarga kaya yang datang untuk mendaftar di Akademi Nebula. Setelah apa yang dia saksikan, dia tidak berpikir hal itu akan terjadi lagi. Pemuda berbaju merah itu tampan dan cantik. Dia belum pernah melihat orang setampan ini selama bertahun-tahun di kota Nebula. Namun, gambaran dirinya sedang dipukuli telah membuat citranya agak menurun. Dia tidak menyangka bahwa tuan muda ini akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia menganggap bahwa dia adalah orang yang tidak berguna di keluarganya yang tidak pernah mau belajar apapun. Tuan, kita sudah sampai. Anak laki-laki berkulit gelap itu membawa Feng Jiu ke penginapan yang indah, ini adalah penginapan terkenal di kota timur, bagian dalamnya sangat luas, ada juga ruangan untuk para tamu minum teh dan mengobrol. Akan lebih nyaman menginap di sini, tapi harganya agak mahal. Feng Jiu merespons dan melihat ke arah penginapan. Saat melihat para tamu, pemilik penginapan keluar untuk menyambut mereka. Tuan, apakah Anda akan menginap di sini? Silakan masuk. Jaga kudaku. Dia menyerahkan kendali kepada pemilik penginapan dan berkata kepada anak laki-laki berkulit gelap yang berdiri di belakangnya, kamu dapat kembali sekarang. Kamu tidak diperlukan lagi. Dia hanya ingin mandi dan istirahat. Anak laki-laki berkulit gelap itu menggaruk kepalanya karena malu, kalau begitu, 10 koin perak. Dia hanya mengambil sebagian dari perjalanannya dan tidak yakin apakah dia harus menyimpan 10 koin perak itu.
Feng Jiu tersenyum dan melambaikan tangannya, ini milikmu. Saat melangkah ke dalam penginapan, anak laki-laki berkulit gelap itu menyerahkan sesuatu padanya. Dia melihatnya dan melihat anak laki-laki itu tersenyum dengan sedikit malu, ini adalah peta kota Nebula, aku biasa berjualan peta. Ini untukmu tuan. Dia memasukkan peta itu ke tangan Feng Jiu sebelum dia lari. Feng Jiu mengangkat alisnya dan tersenyum ketika dia melihat peta di tangannya dan berjalan ke dalam penginapan. Setelah dia membayar pemilik penginapan, dia mengikutinya ke salah satu kamar VIP di belakang. Setelah mandi, Feng Jiu memasuki istana roh cincin ruang. Phoenix api kecil dan binatang pelahap awan ada di sana. Sejak binatang pelahap awan dimasukkan ke dalam istana roh cincin ruang bersama Phoenix api kecil, kesombongannya telah hilang. Meskipun dulunya adalah binatang mitos kuno, sekarang ia hanya menjadi hewan peliharaan roh. Ketika Feng Jiu memasuki istana roh cincin ruang dan melihat Phoenix api kecil sedang berkultivasi, dia sedikit terkejut. Mengapa bocah cilik itu begitu penurut? Dia pikir dia sedang makan ginseng di sini. Dia tidak menyangka bahwa itu akan berkultivasi di waktu luangnya. Dia menyilangkan kakinya dan duduk di istana roh cincin ruang, memandang ke arah binatang pelahap awan dan memberi isyarat dengan jarinya, kemarilah. Binatang pelahap awan segera dengan antusias. Apakah kamu pernah diintimidasi oleh api kecil di sini? Dia bertanya sambil membelai bulu halus binatang pelahap awan. Binatang pelahap awan melihat ke arah api kecil dan menjawab, Tuan, bolehkah aku menjadi teman si putih? Meskipun ada banyak kekuatan roh di sini, tetapi dengan binatang mitos kuno lainnya di sini, tekanannya terlalu kuat, aku selalu ketakutan dan tidak dapat berkultivasi dengan baik. Feng Jiu melihatnya sekilas, si putih baru saja menimbulkan masalah bagiku. Jika kalian pergi keluar juga, kalian berdua akan menimbulkan lebih banyak masalah bersama-sama. Dia berdiri dan melanjutkan, berkonsentrasilah pada kultivasimu. Untuk menghindari terulangnya kembali, Feng Jiu segera meninggalkan istana roh cincin ruang. Dia menghela napas dan bergumam pelan, binatang buas ini sangat mengkhawatirkan. Dia tidak meninggalkan kamar, melainkan tidur siang. Dia tidak keluar ruangan sampai hari sudah gelap dan mengikuti petunjuk di peta, melakukan tur keliling kota. Dia baru kembali ke penginapan saat larut malam. Sekembalinya ke penginapan, dia tidak tidur, dia duduk bersila di tempat tidur dan berkultivasi. Namun, ketika dia mencoba menggerakkan kekuatan rohnya, dia menemukan bahwa kekuatan itu telah menghilang dari tubuhnya dan dia tidak dapat memadatkan kekuatannya. Bagaimana bisa? Ekspresinya berubah dan alisnya berkerut. Dia menolak untuk mempercayainya dan terus mencoba memanggil kekuatannya. Setelah berkali-kali mencoba, dia masih tidak bisa mengeluarkan kekuatannya, apalagi memindahkannya ke seluruh tubuhnya. Untuk tujuan ini, dia memasuki istana roh cincin ruang, masih duduk bersila dan berkultivasi. Namun, begitu kekuatan roh diserap ke dalam tubuhnya, anehnya kekuatan itu menghilang. Dia mencobanya beberapa kali dan setiap kali, hal yang sama terjadi. Mengapa ini terjadi? Dia tercengang dan memeriksa denyut nadinya, tapi tidak apa-apa. Dia mencoba menggunakan nafas misterius karena nafas itu juga bisa dipadatkan. Tapi begitu kekuatan roh unik memasuki tubuhnya, kekuatan itu menghilang tanpa jejak. Mungkinkah itu dantiannya? Tapi seharusnya tidak begitu. Dia mencoba untuk menenangkan dan merilekskan seluruh tubuhnya dan menjelajahi dantian di tubuhnya. Ketika dia melihat dantiannya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya karena tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Mengapa ada biji teratai hijau itu? Di dalam dantiannya, diam-diam ada biji teratai hijau yang bersembunyi di perutnya. Dia mengenalinya dari hari itu di dekat tembok bunga persik ketika orang tua membawanya mangkuk bubur teratai. Itu adalah biji teratai hijau di atas mangkuk bubur. Dia telah mencoba mengunyah biji teratai tetapi tidak dapat memecahnya. Baunya sangat harum sehingga dia memutuskan untuk tidak menyia-nyiakannya dan menelannya utuh. Siapa sangka biji teratai yang seharusnya sudah dicerna sekarang telah muncul di dantiannya. Ekspresinya aneh ketika dia duduk di sana dengan tercengang. Dia menganggapnya sangat aneh. Mengapa biji teratai tidak dicerna dan malah memasuki dantiannya dan menyerap energi rohnya? Benih jenis apakah benih teratai itu? Jika jarak mereka tidak terlalu jauh, dia pasti sudah kembali bertanya pada lelaki tua itu, jenis biji teratai apa yang dia berikan padanya. Bukan hanya tidak bisa dicerna, namun muncul di dalam dantiannya dan menghalangi fondasi yang telah dia kembangkan. Binatang pelahap awan berlutut di sisinya dengan patuh, matanya tertuju pada tuannya. Ia menyadari bahwa ekspresinya aneh, tetapi tidak berani mengganggunya.
Ia menyaksikan dia datang tiba-tiba dan kemudian menyilangkan kaki untuk berkultivasi. Setelah dia duduk seolah-olah sedang kesurupan selama beberapa saat, dia berdiri dan berjalan ke arah buku-buku dan mencari-cari sampai dia menemukan sebuah buku kuno dan kemudian pergi. Feng Jiu menghabiskan sepanjang malam untuk meneliti buku kuno itu. Dia membaca segala sesuatu yang berhubungan dengan biji teratai. Pada akhirnya, dia hanya menemukan sedikit informasi di belakang buku kuno yang menyebutkan benih teratai hijau kekacauan. Benih teratai hijau kekacauan. Bagaimana mungkin? Dia tercengang setelah mendengar informasi di buku kuno itu, di kehidupan masa lalunya, dia adalah kepala dunia tersembunyi. Dia hanya pernah mendengar tentang legenda benih teratai hijau kekacauan. Namun selama ini ia mengira itu hanya legenda, apalagi kini ada biji teratai yang tersembunyi di dantiannya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh dantiannya. Ekspresinya aneh ketika dia berbisik, jika itu benar-benar biji teratai hijau kekacauan, maka itu tak ternilai harganya. Namun, hal itu tersembunyi di dalam dantiannya yang menyerap seluruh energi rohnya. Mungkinkah itu yang dibutuhkan untuk tumbuh? Dia duduk di kamarnya sambil berpikir dalam waktu yang sangat lama. Setidaknya sekarang dia tahu alasan mengapa energi rohnya terus menghilang. Dia tahu bahwa meskipun biji teratai di dantiannya bukanlah biji teratai hijau kekacauan, hal itu tidak akan membahayakan dirinya. Namun, dia tidak tahu berapa lama dia harus membiarkan benih teratai tumbuh di dantiannya. Mengingat hal ini, karena rasa penasarannya, meskipun pada awalnya dia bermaksud untuk menghabiskan lebih banyak waktu berjalan-jalan di sekitar kota Nebula, dia malah lebih sering tinggal di kamarnya di penginapan. Dia memasuki istana roh cincin ruang siang dan malam untuk mengembangkan kekuatan rohnya. Dia ingin mengetahui seberapa besar kekuatan roh yang dibutuhkan untuk membuat benih teratai bertunas. Beberapa hari telah berlalu, dan sekarang tinggal 3 hari sebelum pendaftaran siswa baru di Akademi Nebula. Benih teratai di dantiannya masih tidak menunjukkan perubahan, dan setiap kali kekuatan roh memasuki tubuhnya, kekuatan itu menghilang tanpa jejak. Akhirnya, pagi-pagi sekali, dia keluar dari kamarnya dan berjalan-jalan di sekitar halaman penginapan. Dia duduk di meja batu dan mengetukkan jari-jarinya dengan lembut di atas meja, tenggelam dalam pikirannya. Anak muda, apakah kamu di sini untuk mendaftar di Akademi Nebula juga? Sebuah suara dengan senyuman terdengar dan membuat Feng Jiu tersadar dari lamunannya. Ketika dia mendongak, dia melihat seorang pria berpakaian hijau berjalan keluar dari kamar di sebelahnya. Satu tangan di belakang punggungnya dan satu lagi di depan saat dia berjalan ke arahnya. Ada kilatan aneh di matanya yang tidak bisa dia mengerti. Ya, dia mengangguk dan tersenyum, kamu juga. Ya, itu adalah harapan para tetua di rumah, aku tidak bisa tidak datang. Dia tertawa dan duduk di samping Feng Jiu dengan senyuman di matanya, aku sudah tinggal di penginapan ini cukup lama. Namun, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Setelah mendengar ini, Feng Jiu mengangkat alisnya. Pria berbaju biru itu tertawa keras lalu menjelaskan kepadanya, aku kebetulan melihat adik laki-laki terlempar dari kudanya di jalan hari itu. Oh begitu. Mendengar ini, Feng Jiu tersenyum malu-malu, dia benar-benar lupa bahwa dia memanfaatkan Ye Jing. Sekarang setelah masalah ini disebutkan, ada rasa malu. Pantas saja, yang waktu itu adalah adik. Ini sangat tidak terduga. Adik kecil sangat menarik. Berani memanfaatkan Ye Jing di jalan, hal ini membuat kakak ini sangat mengagumimu. Dia memandang Feng Jiu dengan bercanda. Senyuman terpampang di wajahnya. Bibir Feng Jiu bergerak-gerak. Mengagumi dia karena ini. Dia merasa dia juga orang yang eksentrik. Semua penonton menganggapnya sebagai Deng Tuzi, seorang bejat dan pengejar rock yang terkenal kejam. Namun, pria ini berpikiran luas. Dia hanya tersenyum dan tertawa tentang hal itu, membuatnya tidak tahu harus berkata apa. Saat aku melihat kamu, aku merasa kita sejalan. Mengapa kita tidak keluar untuk minum? Dia berdiri dan mengundang Feng Jiu. Baiklah, sambil masih memikirkannya, dia melihat mata pria itu tersenyum dan wajahnya penuh harap. Dia menghela nafas dalam hati dan berdiri, tidak apa-apa. Mari kita minum satu gelas saja. Bagaimanapun, dia sedang menganggur dan tidak melakukan apapun. Lebih baik keluar dan berjalan-jalan. Mereka keluar dari penginapan dan mengobrol di jalan. Setelah mereka saling memberitahu nama mereka, Feng Jiu mengetahui bahwa pria ini bernama Xiao Yihan, keturunan dari keluarga berpengaruh di negara kelas 6. Dia memiliki kepribadian yang nakal dan tidak terkendali. Meski memiliki bakat yang luar biasa, ia kurang antusias untuk melanjutkan studi. Kali ini,
Dia datang untuk mendaftar di Akademi Nebula di bawah perintah ketat orang tuanya. Hatinya bergerak. Nilai negara sangatlah penting. Melihat negara-negara dengan dari peringkat 9 hingga 6, hanya negara-negara ke-9 dan 8 yang perlu bersaing untuk pendaftaran Akademi Nebula. Beberapa peringkat di atas negara-negara tersebut berhak untuk langsung mendaftar di Akademi. Namun setelah registrasi, bisa masuk atau tidak, masalahnya sama dengan yang lain. Namun, keluarga berpengaruh di negara kelas 7 dan 6 bisa langsung datang ke Akademi Nebula untuk mendaftar ujian, itulah bedanya. Adik Feng, Feng Jiu, yang sedang memikirkan masalah ini, mendengar panggilannya dan bibirnya melengkung. Dalam kurun waktu singkat mereka berjalan bersama, pria itu langsung mengubah sebutannya dari adik laki-laki menjadi adik Feng. Dia tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan orang ini. Adik Feng. Ini adalah pertama kalinya seseorang memanggilnya seperti itu. Itu sudah cukup untuk membuatnya terdiam. Kakak Xiao, ada apa? Dia bertanya. Xiao Yihan memandang pemuda tampan berbaju merah dan berkata sambil tertawa menggoda, kecantikan manakah yang kamu pikirkan? Kakak telah memanggilmu beberapa kali sebelum kamu sadar. Kakak Xiao, jangan menggodaku lagi. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ayolah, aku hanya bercanda. Lihat, restoran ini sangat terkenal di distrik utara. Jika kita terlambat, tidak akan ada tempat tersisa. Saat dia berbicara, dia melangkah masuk. Ikuti kakak ke dalam. Feng Jiu baru saja masuk dan mendengar pelayan memberitahunya bahwa ruang pribadi tidak tersedia. Hanya ada bilik pribadi di lantai 2. Tidak apa-apa. Kalau begitu, bilik pribadi. Xiao Yihan melambaikan tangannya dan berkata pada Feng Jiu, adik Feng, tidak ada ruang pribadi, hanya bilik pribadi. Aku harap, kamu tidak akan menolaknya. Tentu saja tidak. Dia tersenyum dan pergi bersamanya ke bilik pribadi di lantai 2. Mereka memesan 8 hidangan khas dan 2 teko anggur. Mereka mengobrol sambil makan. Xiao Yihan memandang pemuda berbaju merah yang sedang menyesap anggur dengan ringan. Sambil tersenyum, dia berkata, adik Feng, ayo kita pergi bersama untuk pendaftaran ujian 3 hari kemudian. Feng Jiu tersenyum. Wawasan kakak Xiao sungguh luar biasa. Mampu menemani kakak dalam perjalanan adalah hal yang aku harapkan. Ngomong-ngomong, masih ada waktu 3 hari sebelum pendaftaran ujian. Dia bertanya-tanya apakah kakak laki-lakinya telah tiba di kota Nebula. Hahaha, adik Feng, selama kamu lulus ujian, kamu akan dilindungi oleh saudaramu di akademi di masa depan. Dia tertawa keras dan menuangkan secangkir untuk Feng Jiu dari teko anggurnya. Mari kita bersulang untuk perkenalan kita. Feng Jiu memegang cangkir anggurnya, tersenyum lembut dan meminumnya. Ayo, makanlah. Dia memanggil. Dia tersenyum riang, begitu senangnya mendapat teman akrab. Mereka mengobrol sambil makan di restoran. 1 jam kemudian, Feng Jiu yang kenyang dengan makanan dan minum banyak anggur akhirnya berdiri. Kakak Xiao, luangkan waktumu untuk makan. Aku akan pergi dan buang air kecil. Hahaha, ayo. Ayo, biarkan pelayan mengantarmu, jangan sampai kamu tidak menemukan tempatnya. Jadi dia memberi isyarat kepada pelayan dan memerintahkan, antar adikku ke belakang. Pelayan itu, dengan senyuman di wajahnya, membungkuk sedikit untuk memimpin jalan bagi Feng Jiu. Mereka menuruni tangga menuju bagian belakang gedung. Pelayan memberi arahan pada Feng Jiu dan kemudian mundur. Feng Jiu datang ke belakang gedung dan hanya datang ke kamar kecil untuk mencuci wajahnya. Xiao Yihan itu sangat pandai minum anggur. Dia tidak hanya bisa minum, tapi dia juga bisa mengucapkan banyak kata untuk bersulang dengannya. Meskipun dia memiliki kemampuan yang baik dalam meminum alkohol, sudah jelas bahwa minum dan makan seperti itu terlalu sulit. Dia mengambil kesempatan untuk pergi ke belakang untuk mencuci wajahnya secara perlahan. Pergi, pergi. Pria ini tidak mabuk. Jangan bantu aku. Suara mabuk terdengar saat dia sedang mencuci muka. Dia berbalik dan melihat seorang pria yang sedikit mabuk dengan jubah megah datang dengan terhuyung-huyung dengan bantuan seorang pelayan. Dia menoleh ke belakang dan mengeluarkan sapu tangannya dan menyeka bekas air di tangannya. Kemudian dia siap untuk kembali. Namun, pria yang sedikit mabuk itu mendorong pelayan itu menjauh dan memicingkan matanya yang mabuk ke arah peri berpakaian merah. Di bawah pengaruh alkohol, peri itu tampak begitu cantik sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuh wajah peri itu sambil bergumam dengan suara tergila-gila. Peri. Feng Jiu sedikit mengernyit. Dia menghindari telapak tangan yang terulur dan menatap pria itu dengan tidak senang.
Karena dia melihatnya tampak dan berbau seperti orang mabuk, dia tidak merasa terganggu. Dia menyelinap pergi dan keluar. Tanpa diduga, pria mabuk itu tertawa, terhuyung ke arahnya dan memeluk pinggangnya. Tanpa pikir panjang, dia mengangkat kakinya dan menendangnya ke tanah. Dia mengatakan kepada pelayan yang berdiri di samping tampak agak bingung, bahwa tamu mabuk ini kembali ke dalam. Ya, pelayan tidak menyangka akan menghadapi masalah ini. Dia melangkah maju dengan tergesa-gesa menuju pria berpakaian megah di tanah. Pria yang sedikit mabuk itu mendorong pelayan itu menjauh. Dia berdiri dan menerkam Feng Jiu lagi. Peri, jangan pergi. Pelayan melihat pria itu ditendang lagi ke tanah oleh pemuda berbaju merah. Kali ini, dia melihat bibir pria itu terluka karena terbentur tanah. Ada bekas darah mengalir dari lukanya. Wajahnya memucat karena ketakutan. Itu tamu dari kompartemen pribadi. Dia berdarah. Apa yang bisa dia lakukan? Saat ini, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia bergegas ke depan dan meminta manajer restoran untuk datang. Ia pun memberi tahu tamu-tamu lain yang datang dengan pakaian megah di dalam kompartemen pribadi. Pada saat ini, Feng Jiu memandangi kaki yang dipegang pria mabuk itu dengan marah. Dia jelas tidak ingin berdebat dengan pria mabuk itu. Namun tak disangka, pria itu menerkamnya berulang kali. Kali ini, dia justru memeluk kakinya dari belakang. Dia sudah kehabisan akal. Sambil tersenyum masam, dia berjongkok dan menatap pria berpakaian megah yang saat ini sedang memeluk kakinya. Dia menepuk kepalanya. Anak baik, lepaskan. Pria itu memandangnya dengan tatapan tergila-gila. Matanya linglung. Peri, betapa cantiknya. Mendengarkan kata-katanya yang lembut, dia merasakan tangan peri itu menepuk kepalanya dengan lembut. Bibirnya menyeringai konyol dan pada saat yang sama melepaskan tangan yang memegang kakinya. Apakah kamu melihat tong air itu? Dia tersenyum menawan dan menunjuk ke tong air di sampingnya. Tidak diketahui apakah dia mabuk karena anggur atau karena melihat senyumannya. Pria berpakaian bagus, masih tergeletak di tanah, mengangguk dengan bodoh, aku melihatnya. Seluruh tubuhmu berbau anggur. Masuk dan mandi. Dia berbicara sambil tersenyum, lalu menambahkan. Aku tidak akan pergi, aku akan menunggumu di sini. Mendengar ini, mata pria itu berbinar. Benar-benar, aku akan mencuci. Peri, jangan pergi. Saat dia berbicara, dia segera berdiri dan menjatuhkan diri ke dalam tong air. Ketika tubuhnya dibenamkan ke dalam air dingin, rasa mabuk aslinya hilang dan dia tiba-tiba sadar. Tong airnya sangat besar. Pria itu sedang duduk di dalamnya dengan hanya kepalanya yang terbuka. Saat ini, dia terendam air dingin. Dia duduk di tong air dan menatap pemuda berbaju merah yang berdiri di depannya. Ketika dia sadar, tentu saja dia tidak akan salah mengira pemuda berbaju merah itu sebagai seorang wanita. Terutama, alis kemenangan pemuda itu membawa pesona nakal dan jahat. Itu sama sekali bukan ciri-ciri wanita. Namun wajah cantiknya sungguh tak terlupakan. Pantas saja dia mengira pemuda itu adalah peri ketika dia sedang mabuk. Mengingat bahwa dia berada di tanah sambil memeluk kaki pemuda itu, meskipun mereka berdua laki-laki, wajahnya memerah dan menunjukkan ekspresi malu setelah dia sadar. Tentang itu, tuan muda ini, aku benar-benar minta maaf, aku mabuk dan mengira tuan muda sebagai seorang wanita, matanya berkedip karena dia terlalu malu untuk menatap pemuda itu. Alis Feng Jiu terangkat sedikit, keheranan muncul di matanya. Tak disangka, pria berpakaian megah ini akan meminta maaf setelah sadar. Dia tidak menyimpan dendam apapun. Karena itu, dia hanya melirik pria itu dan menasihati, minumlah lebih sedikit jika toleransi alkoholmu rendah. Beruntung kamu bertemu aku hari ini. Jika tidak, kamu akan berakhir di dasar tong air. Dia menjentikkan jubahnya dan pergi. Pria di dalam bak mandi tampak malu, tetapi ketika dia teringat bahwa pemuda berbaju merah telah berjongkok di depannya dan membisikkan sesuatu kepadanya sambil menepuk kepalanya, tatapannya menjadi aneh lagi. Ketika teman-temannya dan manajer restoran datang, mereka melihat pria berpakaian bagus itu duduk di tangki air dalam keadaan linglung. Itu adalah teka-teki yang dia pikirkan, bahkan telinganya menjadi merah. Namun, dia mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada hal serius yang terjadi dan itu hanya kesalahpahaman. Akibatnya, masalah tersebut diselesaikan dengan tenang dan semuanya menjadi normal. Feng Jiu kembali ke lantai 2 dan melihat Xiao Yihan masih minum anggur. Dia menggelengkan kepalanya. Kakak Xiao, minum berlebihan hanya akan merugikan. Jangan minum terlalu banyak anggur. Dia datang ke meja dan duduk. Setelah berjalan-jalan, dia tidak lagi tertarik untuk makan atau minum.
Adik Feng, hanya sedikit pria yang bisa minum sebanyak aku. Kamu terlihat sangat lembut, namun tanpa diduga, kamu bisa menemaniku minum begitu lama tanpa mabuk. Kapasitas minummu benar-benar di luar kebiasaan. Setelah makan, dia merasa pemuda di depannya semakin membingungkan. Semakin banyak kontak yang dia miliki, semakin dia merasa bahwa pemuda itu memiliki banyak segi. Tindakannya yang lucu yaitu bergegas pergi sambil menutupi kepalanya di jalan pada hari itu, perenungannya yang mendalam ketika bermeditasi di kamar penginapan, sikapnya yang ceroboh dan tidak terpengaruh di atas meja anggur, dan sikapnya yang tenang dan bermartabat, semua aspek itu membuatnya agak bingung, tentang orang seperti apa dia. Namun, satu-satunya yang pasti adalah pemuda itu adalah orang pertama yang ia kagumi setelah datang ke kota Nebula dan orang pertama yang ingin ia jadikan teman. Adik Feng, apakah kamu kenal orang itu? Sambil berbicara, Xiao Yihan menunjuk dengan matanya ke arah seorang pria yang basah kuyup dan tampak berantakan. Pria itu segera mengalihkan pandangannya setelah melihat Feng Jiu, tapi kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Sungguh aneh. Feng Jiu melirik pria itu, melihatnya buru-buru mengalihkan pandangannya dan masuk ke dalam kamar pribadi. Tak lama kemudian, dia keluar dengan pakaian bersih. Dalam perjalanan ke bawah, dia berhenti untuk memberi hormat ke arah Feng Jiu, lalu bergegas pergi. Tidak, aku tidak mengenalnya. Dia berbicara perlahan. Melihat dia tidak makan lagi, Xiao Yihan memanggil pelayan untuk melunasi tagihannya. Dia meninggalkan penginapan bersama Feng Jiu. Adik Feng, sekarang masih pagi. Bagaimana kalau pergi ke pasar gelap untuk menonton beberapa pertarungan? Aku pernah mendengar bahwa pasar gelap mempunyai pertarungan paling sengit, aku sudah lama ingin menontonnya. Hahaha, ayo pergi. Dia tertawa keras. Dia kemudian pergi ke pasar gelap ditemani oleh Feng Jiu. Tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk memasuki pasar gelap. Namun, mereka perlu membayar biaya untuk menonton pertarungan di dalam arena. Ketika Xiao Yihan hendak membayar biayanya, Feng Jiu sudah menyerahkan uangnya. Di depan ekspresi terkejut Xiao Yihan, dia masuk sambil tersenyum. Xiao Yihan juga tersenyum dan mengikutinya masuk. Begitu dia melangkah ke arena, dia merasakan suasana di dalam berbeda dengan di luar. Selain sorak-sorai penuh semangat dari para penonton yang duduk di kursi sekitar, tercium bau samar darah yang meresap di udara. Dengan semangat juang dan nafas kedua pria yang bertarung di arena memancar, medan perang mulai terbentuk. Pertarungan dan penyerangan yang sengit disertai dengan darah dan keringat, membuat seluruh penonton di arena heboh dan membuat darah mereka mendidih. Kedua pria itu, dipimpin oleh seorang pemandu, duduk di kursi depan dan menyaksikan pertarungan di atas panggung. Dua tuan muda, apakah Anda ingin memasang taruhan? Anda bisa bertaruh sekarang, seorang pria parubaya mendatangi mereka dengan nampan di tangannya. Feng Jiu melirik nampan itu. Ada dua jenis penghitungan di sana, satu hitam dan satu merah, dengan taruhan terendah 100 koin perak. 500 koin emas, aku memasang taruhan agar si merah menang. Xiao Yihan memberitahu pria parubaya itu, lalu memandang Feng Jiu. Feng Jiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tidak terlalu suka memainkan permainan seperti itu. Maka, pria parubaya itu mundur dan memesan 2 cangkir teh dan sepotong kue untuk disajikan kepada dua pria yang duduk di baris pertama. Panggung pun berceceran keringat dan darah, sementara di luar panggung penonton bergembira. Melihat kedua lawannya dengan wajah bengkak dan tulang tangan patah, mata Feng Jiu menjadi gelap. Mereka mempertaruhkan hidup mereka demi mendapatkan sedikit keringat dan darah. Suara tepuk tangan di sekelilingnya terngiang-ngiang di telinganya, namun darah berceceran di atas panggung. Melihat kontras yang kuat antara panggung dan luar panggung, suasana hatinya menjadi berat. Kakak Xiao, kamu teruslah menonton. Aku harus melakukan sesuatu. Dia berdiri, mengucapkan sepatah kata, dan menemukan tongkat pasar gelap untuk menunjukkan kepadanya cara menemui seorang pelayan. Dia bermaksud menanyakan apakah pasar gelap ini mempunyai berita tentang kakak laki-lakinya. Xiao Yihan mengawasinya pergi. Pada saat itu, sorot mata pemuda itu memasuki pandangannya, membuatnya sedikit terkejut. Setelah bertanya, Feng Jiu mengetahui bahwa Guan Xilin belum datang ke pasar gelap. Dia meninggalkan pesan tentang keberadaannya dan penginapan tempat dia menginap. Kemudian, dia kembali ke arena dan duduk di baris pertama untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Setelah Feng Jiu pergi, seorang lelaki tua keluar dari kegelapan sambil mengelus jenggotnya. Dia memandang dengan serius ke arah kepergian Feng Jiu.
Pelayan parubaya itu melihat pesan yang ditinggalkan Feng Jiu dan mengesampingkannya dengan santai tanpa terlalu khawatir. Namun, ketika dia melihat sekilas penampilan diam dari tetua pasar gelap di belakangnya, ekspresinya berubah dan dia bergegas memberi hormat dengan patuh. Tetua, mengapa kamu ada di sini? Apakah Anda punya perintah? Orang tua itu melirik ke arah pelayan dan bertanya, apa yang dikatakan pemuda berbaju merah itu? Mendengar ini, pelayan bergegas berkata, pemuda itu datang untuk menanyakan tentang seorang pria bernama Guan Xilin. Dia memberitahuku bahwa pria ini pergi bersama pasukan tentara bayaran pasar gelap kita untuk mendapatkan pengalaman di luar dan bertanya apakah dia pernah datang ke sini untuk menanyakan tentang dia. Ketika bawahan ini memberitahunya bahwa dia belum pernah mendengar tentangnya, maka remaja itu meninggalkan alamatnya dan mengatakan bahwa jika Guan Xilin datang untuk menanyakan tentang dia, beritahu dia penginapan tempat dia menginap. Sambil berbicara, dia buru-buru menyerahkan alamat yang dia simpan dengan kedua tangannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu meliriknya, apakah kita memiliki korps tentara bayaran pasar gelap yang sedang menjalankan misi? Kita tidak memiliki satu pun di pihak kita, aku kira mereka adalah tentara bayaran dari kota lain. Jawab pelayan. Ketika dia melihat ekspresi penuh perhatian lelaki tua itu, dia mulai bertanya, Ketua, apakah ada yang salah dengan pemuda itu? Apakah Anda membutuhkan bawahanmu untuk mengawasinya? Orang tua itu meliriknya. Jangan membuat pengaturan yang tidak perlu. Anggap saja tidak terjadi apa-apa, lakukan saja apa yang dia perintahkan padamu. Orang tua itu mengembalikan alamat itu kepada pelayan dan kemudian berbalik dengan tangan di belakang punggung. Pelayan itu sedikit terkejut. Dia menerima perintah dari tetua itu untuk menangani masalah pemuda itu dengan baik. Terlihat asal-muasal pemuda itu luar biasa. Mungkinkah dia adalah anak dari keluarga berpengaruh? Namun, dengan kekuatan pasar gelap mereka, mereka tidak pernah memperhatikan putra klan manapun yang kuat. Jadi, siapakah pemuda itu? Meskipun dia penasaran, dia juga tahu bahwa sesepuh tidak melarangnya untuk bertanya. Jadi, dia menuliskan alamatnya dan menyuruh bawahannya untuk memperhatikan apakah seseorang bernama Guan Xilin datang selama 2 hari ini. Adapun tetua itu, sepertinya dia pernah melihat pemuda itu di suatu tempat, tetapi untuk saat ini, dia tidak dapat mengingatnya. Di barisan depan arena, Xiao Yihan memandang pemuda yang diam-diam menyaksikan pertarungan di atas panggung. Dia tersenyum. Adik, pernahkah kamu melihat pertarungan seperti itu sebelumnya? Faktanya, mereka semua adalah petarung profesional dan pasar gelap juga menetapkan bahwa mereka tidak boleh menyakiti nyawa mereka. Sekalipun mereka semua terluka, pasar gelap juga akan memberikan pengobatan. Feng Jiu terkejut. Ketika dia memandangnya, dia mengerti mengapa dia mengatakan itu. Dia tersenyum, aku tahu. Dunia adalah sebuah kenyataan. Bahkan jika beberapa orang tidak peduli, mereka akan dibagi menjadi kelas 3, 6, 9. Dia tertegun, lalu tersenyum. Ya, ini adalah aturan dunia. Hanya mereka yang kuat yang dapat berbicara. Yang kuat bertahan. Lahirnya pribadi yang kuat tidak hanya sekedar kehormatan pribadi, tetapi juga akan memberikan dorongan bagi keluarganya dan menjadikan keluarganya kuat. Tidak ada yang berani mengambil keuntungan secara tidak adil dari mereka. Dia tersenyum dan berkata, namun, keluargaku memberiku perintah tegas. Dalam setahun, aku harus menjadi salah satu dari 10 anak surga yang terhormat di Akademi Nebula. Ketika Feng Jiu mendengar pernyataannya, dia dengan bercanda berkata, 10 anak surga yang terhormat. Mereka semua adalah tokoh berpengaruh di akademi ini. Jika aku bisa masuk ke Akademi Nebula, aku benar-benar akan meminta kakak Xiao untuk melindungiku. Hahaha, dengan senang hati, dengan senang hati. Dia menepuk bahu Feng Jiu seolah-olah semuanya sudah berada dalam genggamannya. Setelah keduanya selesai menonton beberapa pertarungan, 2 taruhan Xiao Yihan menghasilkan 1 taruhan yang menang. Secara keseluruhan, dia memenangkan 500 koin emas. Dia pergi bersama Feng Jiu terlebih dahulu dan pulang ke penginapan. Dalam 2 hari berikutnya, selain berkultivasi di penginapan, Feng Jiu sesekali keluar untuk makan malam dan mengobrol dengan Xiao Yihan. Dia menunggu di penginapan selama 2 hari dan masih tidak melihat kakaknya datang. Dia merasa khawatir. Pada pagi hari ketiga, dia keluar lebih awal untuk bertanya kepada pemilik penginapan, namun masih belum ada kabar. Hal itu membuatnya khawatir. Apa yang dia temui saat menjalankan tugas dengan kelompok tentara bayaran? Xiao Yihan keluar dari kamar dan turun ke lantai pertama penginapan. Saat dia melihat sosok berbaju merah duduk di sana sedang makan, dia agak terkejut. Begitu awal,
Kamu tidak bangun sebelum fajar kan? Melihat dia ada di sini, Feng Jiu mempersilakannya duduk dan menyuruh pelayan membawakan sarapannya. Kemudian dia mengatakan kepadanya, aku baru saja bangun beberapa waktu yang lalu, aku berpikir untuk pergi ke akademi lebih awal untuk melihatnya. Selain itu, dibutuhkan waktu 1 atau 2 jam dari sini untuk sampai ke sana. Jadi, tentu saja, aku bangun pagi untuk melakukan beberapa persiapan. Xiao Yihan duduk dan tersenyum. Jangan khawatir, aku mempekerjakan seseorang kemarin. Mari kita tunggu kereta menjemput kita bisa pergi ke akademi dalam waktu sekitar 1 jam. Saat dia menyantap sarapan yang dibawakan oleh pelayan, dia berkata, aku mengambil jurusan energi roh, jadi aku akan melapor ke Departemen Roh di akademi. Adik Feng, aku melihatmu tidak memiliki aura energi roh, sedangkan energi mistikmu hanya pada tingkat dasar tingkat tuan bela diri. Sulit bagi kekuatan seperti itu untuk masuk akademi, jadi aku tidak tahu bagaimana kamu berniat melakukannya. Feng Jiu tersenyum, aku memeriksa penilaian di Akademi Nebula. Yang pasti, aku tidak melihat persyaratan tingkat kekuatan. Bukankah tidak apa-apa asalkan aku lulus 3 penilaian? Hehehe, cukup bagus. Penilaian ini berbeda. Bagi kultivator energi roh, selain bakat bawaan mereka, Akademi juga melihat ketekunan dan kedekatan mereka dengan 5 elemen. Selama mereka memenuhi standar, mereka umumnya bisa masuk Akademi Nebula. Sedangkan untuk penilaian energi mistik, aku kurang terlalu memperhatikannya. Namun kabarnya, selain ketekunan, itu juga bergantung pada kecepatan dan kemampuan bela diri. Sepertinya memang begitu. Namun, aku bermaksud melamar divisi alkimia di akademi. Dia tersenyum. Setelah selesai makan bubur di mangkuk, dia meletakkan sumpitnya. Oh, kamu ingin menjadi seorang alkemis. Meskipun ini adalah cabang yang terbengkalai, namun memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Ini bahkan lebih ketat daripada penilaian tingkat magang alkemis. Tidak masalah, aku telah menyelesaikan studiku dengan baik. Selama aku berusaha sebaik mungkin, itu akan baik-baik saja. Jika aku tidak berhasil, aku akan pulang. Dia berbicara, seolah-olah tidak mengetahui kebenaran dan kepalsuan. Benar, cobalah yang terbaik. Dia mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah menyelesaikan sarapannya dengan cepat, kereta binatang yang dia sewa hari sebelumnya tiba di depan pintu penginapan. Feng Jiu membawa si putih bersamanya tetapi tidak menaikinya. Sebagai gantinya, dia mengikatnya dengan tali di belakang kereta binatang itu. Feng Jiu dan Xiao Yihan duduk di dalam gerbong dan berangkat ke Akademi Nebula bersama. Di sisi lain distrik utara kota, berdiri Guan Xilin. Tubuhnya yang kokoh memancarkan aura besi dan darah. Sambil melepas seragam tentara bayarannya, dia mengeluarkan satu set pakaian dari tas dan memakainya. Ia bahkan tidak sempat mencari tempat untuk mandi. Dia hanya membasuh wajahnya dengan air dan bergegas ke Akademi Nebula. Penerimaan siswa ke Akademi Nebula yang terjadi setiap 3 tahun sekali telah mendatangkan gelombang besar orang dari seluruh negara. Semua pemuda berprestasi dari berbagai penjuru telah berkumpul di depan gerbang Akademi Nebula saat segala jenis kereta binatang berjajar di jalanan. Para pemuda yang berkumpul berkelompok sedang mengobrol dengan penuh semangat sambil menunggu gerbang dibuka. Dengan sekali pandang, kerumunan orang yang padat itu semuanya adalah pemuda-pemuda luar biasa yang mengenakan jubah megah. Ketika Feng Jiu tiba bersama Xiao Yihan, mereka tidak dapat melangkah lebih jauh karena terlalu banyak kereta binatang. Mereka tidak punya pilihan lain dan hanya bisa mengantri masuk. Adapun si putih, dia hanya bisa meminta sopir kereta binatang untuk menjaganya. Mereka berkelok-kelok melewati kerumunan dan akhirnya mencapai tujuan. Namun, saat Feng Jiu melihat lautan manusia berkumpul di depan gerbang Akademi Nebula, dia terdiam. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang. Hanya dengan melihat banyaknya orang di sini, menurutku setidaknya ada beberapa ribu orang. Namun, jika kita mendasarkannya pada catatan sejarah jumlah orang yang diterima, jumlahnya akan menjadi 1 dari 100. Jadi sampai akhir, setidaknya harus ada beberapa ratus orang yang akan diterima dan menjadi murid Akademi Nebula. Saat gerbang dibuka nanti, segalanya akan menjadi lebih teratur karena Akademi akan mengatur segalanya. Ada tempat pendaftaran yang berbeda untuk setiap divisi penilaian jadi kemungkinan besar kita tidak bisa berkumpul. Ingat, jangan gugup selama penilaian, selama kamu memberikan segalanya. Dia berbagi dengannya semua yang dia tahu tetapi di dalam hatinya, dia merasa bahwa dia tidak dapat diterima karena level alkimia jauh lebih rendah daripada yang lain. Jika tidak, ini bukanlah pilihan yang tidak populer.
Aku mengerti. Dia tersenyum dan melihat sekeliling, berusaha menemukan kakaknya. Dengan semua suara bercampur dari segala penjuru, itu adalah pemandangan yang kacau. Saat mereka berdua berjalan menuju gerbang, mereka dipisahkan oleh semua peserta dan dorongan dari sekeliling. Xiao Yihan hanya bisa tak berdaya melihat sosok berjubah merah itu semakin menjauh darinya dan saat dia hendak mengulurkan tangan untuk menangkapnya, tapi itu hanya dalam sekejap mata, dia telah menghilang ke dalam kerumunan. Lupakan saja, jika dia bisa masuk Akademi Nebula, kita akan bertemu lagi. Dia menghela nafas dan tidak lagi mencari Feng Jiu saat dia didorong lebih jauh ke depan oleh orang-orang di belakang. Semakin dekat mereka ke depan, semakin cepat mereka bisa mengantri untuk penilaian dan tidak perlu terhimpit di tengah kerumunan. Itu sebabnya semua yang mengikuti penilaian bergegas ke depan sehingga begitu gerbang terbuka, mereka bisa lari ke divisi penilaian masing-masing. Tapi Feng Jiu berbeda dari orang lain yang berteriak-teriak maju ke depan. Dia tidak tahan lagi dengan semua desakan itu dan dia melarikan diri ke samping. Dia berjalan ke pohon di sampingnya untuk mengatur napas. Semua itu berdesak-desakan. Aku hampir tergencet sampai mati. Gerbangnya bahkan belum dibuka, ada apa ini? Tidak perlu terburu-buru. Saat dia selesai berpikir, dia mengangkat kepalanya tanpa sadar. Ketika dia melakukannya, dia sangat terkejut sehingga dia mundur beberapa langkah saat matanya terpaku pada sosok berbaju putih yang tergeletak di atas dahan di atasnya. Ketika dia melihat wajah orang itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan keheranan. Pria yang sangat cantik. Kata, cantik, tidak boleh diasosiasikan dengan laki-laki tetapi selain kata itu, dia tidak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkannya. Dia diam-diam bersandar pada batang pohon, dinaungi oleh dedaunan hijau yang mewah dan sepasang matanya tenang dan lembut namun dalam kelembutan itu, ada ketidakpedulian yang membuat orang menjauh. Dia hanya diam dalam posisi itu dan menatapnya dengan tenang, jubah putihnya berkibar lembut tertiup angin, tampak seperti dewa abadi yang telah turun ke alam duniawi. Dia cantik sehingga memikat hati orang. Wajah Suanyuan Moze juga terpahat halus seperti makhluk surgawi. Namun, penampilannya tampan dan tegas, tubuhnya dipenuhi dengan martabat yang melekat dan tirani seorang raja seolah-olah dia adalah penguasa segala sesuatu di surga ke-9. Pria berbaju putih yang duduk di atas pohon memiliki wajah yang sangat indah melebihi wanita cantik yang kecantikannya dapat merobohkan kota. Tidak ada aura yang menindas dan mematikan di tubuhnya. Sebaliknya, ia memiliki sifat abadi yang bebas dari materi duniawi. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang begitu murni sehingga orang-orang merasakan inferioritas mereka dengan sangat tajam. Keduanya saling menatap dengan tenang. Yang satu duduk di pohon, yang satu lagi berdiri di bawah pohon. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Feng Jiu merasa aneh sekali mereka tidak berbicara dan hanya saling memandang. Pria berbaju putih itu tidak mengalihkan pandangannya. Dia terus menatapnya dengan tenang tanpa ekspresi apapun. Dia terbatuk ringan. Tetapi ketika dia hendak berbicara, dia melihat pria berbaju putih itu telah menutup matanya dan tidak berniat berbicara dengannya. Bibirnya bergerak keheranan. Untuk waktu yang lama, dia hanya menggosok hidungnya karena malu. Tiba-tiba, dia mendengar suara gembira dari belakang. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat gerbang akademi terbuka dan semua orang bergegas masuk. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun yang tertinggal di depan gerbang yang lebih ramai dari pasar jalanan sebelumnya. Hanya gerbong yang menunggu kabar yang masih menunggu di kedua sisi. Melihat ini, dia menatap pria cantik yang tampak seperti dewa abadi yang duduk di pohon dan kemudian berbalik untuk berjalan ke akademi. Saat dia berbalik menuju akademi, pria berbaju putih membuka matanya perlahan. Matanya yang tenang dan dalam tertuju pada sosok merah itu lagi melalui dedaunan yang redup. Dia memperhatikan dengan tenang sampai sosok itu menghilang di dalam gerbang akademi untuk waktu yang lama. Ketika Feng Jiu masuk akademi, dia melihat tempat itu sangat besar. Matanya berkedip dan wajahnya penuh antusias. Tempat yang besar sekali. Apakah ini benar-benar hanya sebuah akademi? Jika seseorang tidak mengetahuinya, dia akan mengira itu adalah kota. Di dalam sekolah, ada banyak siswa lama yang bertindak sebagai pemandu, menunjukkan jalan kepada siswa baru. Di depan masing-masing divisi terdapat tanda yang menunjukkan nominasi dan poin penilaian divisi tersebut. Dia hanya bisa melihat antrian panjang di sisi kiri dan kanan. Dia pergi ke depan untuk melihatnya. Ia melihat dua antrian panjang itu terdiri dari divisi energi roh di sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan adalah untuk divisi energi mistik. Selain dua divisi tersebut, tidak ada divisi alkimia dan farmasi.
Kakak laki-laki, maaf, di manakah tempat ujian pendaftaran divisi alkimia? Dia menghentikan seorang pria berseragam pelajar. Apakah kamu mendaftar ke divisi alkimia? Pria itu memandang Feng Jiu sekilas, lalu menunjuk. Lihat itu di sana. Jalan lurus sepanjang jalan ini sejauh 500 meter. Titik ujian untuk divisi alkimia ada di sebelah kirimu. Yang di sebelah kananmu adalah divisi farmasi. Terima kasih banyak atas petunjukmu. Dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya memberi hormat saat dia mengikuti arahan pria itu. Pria itu menggelengkan kepalanya ketika dia melihat pemuda berbaju merah menuju divisi alkimia. Dia berjalan pergi sambil bergumam pada dirinya sendiri. Orang seperti itu juga ingin mengikuti ujian pendaftaran divisi alkimia. Itu mimpi yang konyol. Pada saat yang sama, di salah satu bagian akademi, Old Guan, seorang deputi sarjana, berjalan bolak-balik, melihat kepala sekolah yang sedang duduk dan minum teh, bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa pemuda bernama Feng Jiu akan datang? Ketika kepala sekolah mendengarnya, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Guan tua, kamu menanyakan pertanyaan ini kepadaku tidak kurang dari 10 kali sejak pagi ini. Aku juga khawatir, dia bibit yang bagus. Aku khawatir dia tidak akan datang. Kamu telah memberinya token bintang. Dia bisa masuk akademi tanpa ujian, aku pikir dia akan datang. Kepala sekolah tersenyum dan tidak cemas. Ketika dia mendengarnya, Penatua Guan menghela nafas, kalau begitu, kamu tidak tahu, bocah itu, suaranya menghilang karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya sama sekali. Jika kamu khawatir, kamu dapat pergi ke lokasi ujian untuk melihatnya, tetapi hari ini ada hal yang lebih penting untuk diberitahukan kepadamu. Kepala sekolah akhirnya meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum padanya. Sesuatu yang lebih penting. Penatua Guan memandangnya, apa itu? Tuan Mo Chen akan datang dan berkata bahwa dia akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Seperti yang dikatakan kepala sekolah, dia menikmati ekspresi terkejut di wajah Penatua Guan. Benarkah? Wajah Penatua Guan berseri-seri saat dia mendesak, apakah dia datang hari ini juga? Kenapa aku belum melihatnya? Kepala sekolah mengangguk, dia akan tiba dalam beberapa hari ini. Tidak, tidak, aku harus keluar untuk melihatnya. Dia berkata dan tanpa menunggu kepala sekolah menjawab, dia sudah bergegas keluar. Pada saat ini, Feng Jiu berdiri di tengah persimpangan jalan antara divisi alkimia dan farmasi. Dia melihat titik pendaftaran di sebelah kiri dan kemudian kanan, dan terperangah. Dibandingkan dengan antrian yang berkelok-kelok di depan yang menjulur seperti naga yang megah, di sini, selain divisi farmasi yang memiliki lebih dari 10 orang dalam antrian, hanya ada satu orang tua di divisi alkimia. Di samping itu, dia sedang tertidur. Itu benar-benar membuatnya terdiam. Apakah perbedaannya begitu besar? Bukankah mereka mengatakan bahwa alkemis sangat populer? Bukankah mereka mengatakan bahwa status seorang alkemis lebih terhormat? Ada ribuan orang yang datang untuk mendaftar di sini hari ini, namun dia satu-satunya yang melamar ke divisi alkemis. Saat dia masih memilah pikirannya, dia melihat beberapa pemuda keluar dari halaman di belakang lelaki tua itu. Mereka semua memasang ekspresi sedih saat mereka berjalan menuju gerbang utama dengan kepala tertunduk. Apakah kamu di sini untuk mendaftar ke divisi alkimia? Orang tua itu melihat pemuda berjubah merah berdiri di sana untuk waktu yang lama tetapi tidak melangkah maju sehingga dia berinisiatif untuk bertanya, dan berkata, ayo, ayo. Feng Jiu kembali tersadar dan berjalan ke depan sambil membungkuk hormat dan berkata, salam, guru. Apakah dia seorang guru di sini atau bukan, orang tidak akan menyalahkan seseorang karena bersikap sopan. Isi detail pendaftaranmu di sini. Orang tua itu langsung memberikan formulir di atas meja padanya. Feng Jiu membaca sekilas dan melihat bahwa mereka hanya perlu menuliskan beberapa informasi dasar. Dia mulai mengisi detailnya dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia memiliki token bintang dan dia bisa langsung diterima di akademi tanpa penilaian apapun, tapi dia juga ingin tahu seberapa ketat penilaian akademi Nebula ini. Lelaki tua itu memandangi pemuda berjubah merah itu dan matanya menyapu informasi yang tertulis. Ketika dia melihat bahwa dia berasal dari negara kelas 9, dia tertegun sejenak sebelum dia duduk tegak. Apakah kamu dari negara kelas 9? Ya, dia mengangguk dan menjawab. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu memelototinya dan hendak mencaci maki, apa maksudmu dengan ya? 10 pelamar dari negara kelas 9 telah tiba. Dari mana asalmu? Tahukah kamu bahwa hanya ada 10 pelamar dari negara kelas 9? Tak satu pun dari mereka berhasil melewati penilaian.
Sepertinya kamu hanya membuang-buang waktuku. Tapi aku punya surat rekomendasi. Sambil berdebat, dia menyerahkan surat rekomendasi yang diperoleh dari pasar gelap. Dengan surat ini, meskipun dia berasal dari negara kelas 9, dia memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam penilaian dan di pihak kakaknya, dia juga memilikinya. Begitu melihat surat rekomendasi tersebut, lelaki tua itu tampak seperti baru saja menelan lalat dan tidak dapat berbicara beberapa saat. Dia mengambil surat rekomendasi dan melihatnya. Ketika dia melihat nama di surat rekomendasi, dia mengkonfirmasi kembali padanya, namamu Feng Jiu. Ya, dia mengangguk dan menatapnya dengan polos. Melihat ini, lelaki tua itu menghela nafas dan berkata dengan marah, masuklah. Masuk, melihat penampilanmu, kamu pasti tidak akan lulus penilaian. Kemungkinan besar kamu di sini hanya untuk bersenang-senang. Ketika dia mendengarnya, Feng Jiu hanya menatapnya dan tersenyum. Dia berjalan masuk tanpa berkata apa-apa. Ketika dia masuk, dia melihat dua guru yang sedang mengobrol. Matanya menyapu lencana keduanya dan melihat bahwa mereka adalah alkemis peringkat kedua. Salam untuk kedua guru. Dia maju dan membungkuk hormat. Keduanya yang sedang mengobrol berhenti dan menatap Feng Jiu pada saat yang bersamaan. Salah satu dari mereka bertanya, apakah kamu pernah memurnikan pil obat sebelumnya? Ya, sudahkah kamu membaca koleksi herbal roh besar? Ya, saya sudah. Berapa banyak yang kamu ingat? Jika tidak 100, setidaknya 90%-nya. Mendengar ini, kedua guru itu tertawa bersamaan. Mereka tidak berkata apa-apa lagi dan hanya memberi instruksi padanya, ada kertas dan kuas di sana. Tuliskan 100 ramuan roh kelas 1, khasiat obatnya, hal-hal yang selaras dengannya serta antagonisnya. Ya, dia menjawab dan berjalan ke meja dan mulai menulis. Keduanya saling memandang dan menggelengkan kepala. Tidak sulit untuk menulis 100 jenis ramuan roh kelas 1. Namun, tidak mudah untuk membuat daftar khasiat obatnya, hal-hal yang selaras dengannya serta antagonis dari masing-masing ramuan roh. Pemuda ini tidak berkata apa-apa lagi, jawabannya sederhana dan lugas. Entah dia tidak percaya diri atau dia terlalu percaya diri. Dalam pandangan mereka, pemuda ini baru berusia 15 atau 16 tahun. Pada usia ini, akan sulit untuk berhasil dalam alkimia. Untuk mengenal khasiat obat, hal-hal yang selaras dengannya serta antagonis dari setiap ramuan roh adalah sesuatu yang hampir merupakan hal yang mustahil. Oleh karena itu, keduanya mulai mengenang masa lalu dan membicarakan penurunan jumlah pelamar yang datang melamar divisi alkimia tahun ini. Sampai saat ini, belum ada yang diterima dan mereka harus berdiskusi apakah perlu berdiskusi dengan kepala sekolah untuk melihat apakah mereka harus menurunkan kriteria penerimaannya. Sambil mendengarkan dua orang berbicara di sana, Feng Jiu menuliskan khasiat obat dari 100 ramuan roh, hal-hal yang selaras dengannya serta antagonisnya. Dia telah mempelajari koleksi herbal roh besar sebelumnya dan dia sangat mahir dalam bidang pengobatan. Dia juga memiliki pemahaman yang baik tentang farmakologi obat-obatan tersebut. Oleh karena itu, level ini tidak berarti apa-apa baginya. Sekitar setengah jam kemudian, dia menyerahkan beberapa lembar kertas kepada kedua orang tersebut. Saya sudah menulis semuanya, silakan lihat. Keduanya tertegun sejenak sebelum melirik pemuda itu dan mulai membaca isi kertas tertulis. Sekali melihat, mereka merasa agak sulit dipercaya, karena tidak ada yang salah dengan jawabannya. Keakuratan ini benar-benar menegaskan apa yang dia katakan sebelumnya. Terhadap koleksi herbal roh besar, dia mengingat setidaknya 90%-nya. Mereka awalnya mengira itu hanya sikapnya yang berlebihan dan dia terlalu membanggakan dirinya sendiri. Sekarang, ketika mereka melihatnya, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, hebat. Ini luar biasa. Mereka akhirnya merekrut siswa baru ke divisi alkimia. Mereka belum merekrut siswa manapun dalam 2 ujian penerimaan terakhir. Mereka tiba-tiba merasa bahwa dia pasti bisa lulus penilaian. Saat ini, keduanya berseri-seri. Dari awal ketidakpedulian hingga wajah baik dan ramah saat ini membuat Feng Jiu tersesat sejenak. Namamu Feng Jiu. Kamu berusia 16 tahun ini. Dan dari negara kelas 9. Feng menganggukkan kepalanya sambil memandang mereka berdua dengan aneh. Tidak buruk, tidak buruk. Feng Jiu, kamu adalah orang paling luar biasa yang kami berdua lihat hari ini. Ayo, duduk dan ngobrol dengan kami. Mereka berdua melambai padanya saat mereka menarik kursi di depan mereka dan mempersilakannya duduk. Feng Jiu mengedipkan matanya dan tertegun sejenak sebelum dia menghela nafas pelan. Dia berjalan ke kursi dan duduk di depan mereka.
Melihat penampilannya yang polos dan berperilaku baik, kedua guru itu menjadi bersemangat dan ekspresi mereka melembut. Mereka hanya merasa bahwa anak ini tidak hanya terlihat baik, tetapi juga terlihat seperti orang yang baik hati dan menyenangkan. Sekilas, dia tampak seperti anak baik. Guru, apakah kamu masih ingin menguji saya? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mereka bisa mengobrol di tengah penilaian? Tidak perlu terburu-buru, hanya ada sedikit orang yang mendaftar untuk penilaian di sini. Ayo ngobrol dulu. Keduanya memandangnya dengan senyum ramah dan lembut. Salah satu dari mereka bertanya, kamu ingat koleksi herbal roh besar, bisakah kamu juga membedakan beberapa ramuan roh serupa? Ya, aku bisa. Dia menjawab dan melihat orang lain mengambil dua ramuan roh dan meletakkannya di atas meja. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu kami, apakah kedua ramuan roh ini? Juga, beritahu kami apa perbedaannya. Feng Jiu melihat kedua ramuan roh di atas meja dan berkata, ramuan roh di sebelah kiri adalah ramuan roh kelas 1, penguatan 9 musim gugur, yang juga dikenal sebagai ayam besi. Akarnya pendek dan tegak, dan bagian atasnya berwarna merah pekat dengan sentuhan cemerlang. Sisiknya berbentuk jarum, sifatnya dingin dan dapat menyembuhkan luka dan patah tulang. Kedua guru alkimia itu saling memandang dengan gembira dan mengangguk. Yang di sebelah kanan adalah ramuan roh kelas 2, rumput kilau platforma pipi. Bentuknya mirip sekali dengan penguatan 9 musim gugur, namun bedanya rimpang rumput kilau platforma pipi memiliki bulu yang halus, dan sedikit beracun. Ini perlu dihilangkan sebelum dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Mendengar perkataannya, keduanya sangat gembira dan bahkan memuji, bagus. Sangat bagus, bagus, hahaha. Melihat mereka berdua begitu gembira, Feng Jiu merasa sedikit malu. Dia berpura-pura naif untuk membodohi mereka, dia bahkan terlalu malu untuk melihat mata mereka yang berbinar. Namun, ketika mereka melihatnya malu, itu memiliki arti yang berbeda bagi mereka. Mereka merasa anak ini tulus. Jika orang lain dipuji oleh mereka, mereka akan sombong. Anak ini terlalu sederhana dan naif. Baiklah, tidak perlu melanjutkan penilaian, kami memutuskan untuk menerimamu sebagai siswa elit secara langsung. Siswa elit tidak perlu membayar biaya sekolah apapun sehingga kamu dapat menghemat banyak uang. Kedua guru itu tersenyum, mereka mengisi lembar informasi Feng Jiu, dan menandainya sebagai siswa elit. Feng Jiu mendengarkan dan mengedipkan matanya, sambil memandangnya dengan bingung, aku lulus begitu saja. Juga tidak perlu membayar biaya sekolah. Sudah selesai. Mulai hari ini, kamu adalah murid divisi alkimia Akademi Nebula kami. Kami juga akan membebaskan biaya sekolahmu. Feng Jiu, jangan mengecewakan kami. Kita harus membawa kejayaan bagi divisi alkimia kita dan memberitahu divisi lain bahwa divisi alkimia kita tidak selalu diam dan tanpa nama. Keduanya menepuk pundaknya dan menatapnya dengan penuh harap. Oh, baiklah. Mendengarkan perkataan keduanya dan melihat ekspektasi mereka berdua, dia tidak tahu kenapa tapi tiba-tiba dia merasakan firasat buruk. Divisi alkimia ini, tempat macam apa itu? Mengapa mereka mengungkapkan ekspresi seperti itu ketika membahas topik ini? Kemarilah, ini kartu identitas giokmu. Setelah kamu memberikan setetes darahmu, kamu dapat memasuki akademi dengan bebas dengan kartu identitas giok. Salah satu guru mengeluarkan kartu identitas giok dan menyerahkannya padanya. Feng Jiu menerimanya dengan canggung dan dia terpesona oleh antusias di mata mereka. Akhirnya, dia keluar dengan linglung setelah dia diutus oleh mereka berdua. Ketika dia keluar, dia mengedipkan mata beberapa kali, mengusap wajahnya dan yang tersisa hanyalah ekspresi aneh. Apa, dia lulus begitu saja? Bukankah mereka mengatakan bahwa penilaian divisi alkimia sangat ketat? Hahaha, bagaimana? Kamu gagal. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan lulus namun kamu masih menolak untuk mempercayainya. Sulit bahkan bagi orang-orang dari negara kelas 6 yang ingin diterima di divisi alkimia, apalagi kamu berasal dari kelas 9. Kata-kata lelaki tua itu tiba-tiba berhenti dan menatap dengan heran ke arah pemuda di hadapannya yang mengeluarkan kartu giok yang bersinar terang di bawah sinar matahari. Kata guru, biaya sekolahnya dibebaskan, oleh karena itu saya tidak perlu membayar apapun. Ini benar-benar menghemat banyak uang. Dia melemparkan slip giok di tangannya dan berjalan melewati lelaki tua itu sambil bergumam di saat yang sama. Suaranya tidak keras atau rendah, tapi cukup untuk didengar lelaki tua itu dengan jelas. Lelaki tua itu menatap pemuda berbaju merah yang lewat di depannya dengan mulut terbuka lebar.
Dia memandangnya melemparkan slip giok sambil berbisik. Jantungnya berdebar kencang dan matanya menjadi gelap. Apakah pemuda itu benar-benar lulus ujian? Seorang siswa pelajar elit, gratis biaya sekolah. Apakah ini benar? Tiba-tiba, seolah teringat sesuatu, dia berlari cepat menuju ruang ujian dan masuk ke dalam. Ketika dia melihat kedua guru itu tersenyum gembira, dia hanya bisa mengatur suasana hatinya dan memberi hormat kepada mereka. Tuan, pemuda berbaju merah tadi. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, kedua guru itu datang sambil tersenyum dan menepuk pundaknya. Sun Tua, kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik hari ini. Mendengar ini, lelaki tua itu merasakan dahinya mengeluarkan keringat dingin. Dia tersenyum lemah, itu. Bagus sekali. Untungnya, hari ini kamu berada di luar merekrut siswa. Jika itu orang lain, mungkin dia tidak akan memberikan kesempatan apapun, melihat Feng Jiu dari Akademi kelas 9. Tapi siapa sangka, anak ini sangat baik. Tidak hanya dia sangat berbakat, tapi dia juga seorang yang pintar, baik hati dan jujur. Seorang anak yang benar-benar menyenangkan. Orang tua itu mengangkat lengan bajunya dan menyeka keringat di dahinya. Kemudian dia bertanya sambil tersenyum, sepertinya aku mendengar dia berkata bahwa dia adalah siswa elit. Apakah itu benar? Tentu saja, sudah lama sekali sejak divisi alkimia kita bertemu dengan bibit yang bagus. Jadi kita memberinya pembebasan biaya sekolah siswa elit, apa masalahnya? Semakin aku melihat anak itu, semakin aku menyukainya, kamu tidak tahu. Dia sangat akrab dengan koleksi herbal roh besar. Dia bahkan memahami khasiat obat dan efeknya serta saling memperkuat dan menghambat antara 5 elemen. Dia tidak sederhana, sungguh tidak sederhana. Ah! Kamu pernah melihat Feng Jiu. Tindak lanjuti urusannya lebih lanjut. Segera setelah semua urusan pendaftaran hari ini selesai, bawa dia secara pribadi ke divisi alkemis dan carikan dia tempat tinggal yang lebih besar. Ya, orang tua itu menyeka keringatnya, mengiyakan, lalu mundur. Ketika dia keluar, dia menghela napas ringan. Jantungnya berdebar kencang. Jika dia memberitahu kedua guru itu bahwa dia telah mengejek pemuda itu sebelumnya. Dia menggigil hanya karena memikirkan hal itu. Segera, dia mengeluarkan slip giok, memanggil orang lain sebagai penggantinya dan pergi sendiri mencari pemuda berbaju merah. Saat ini, Feng Jiu keluar dari gerbang akademi setelah ujian. Dia memimpin si putih keluar akademi. Saat dia melewati pohon itu, dia berhenti dan melihat ke arah itu. Pria berbaju putih sudah tidak ada lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya-tanya mengapa dia berhenti dan melihat lagi. Mungkin karena pria itu memiliki aura yang benar-benar murni. Ketika dia tiba di gerbang akademi dan hendak masuk, orang-orang yang menjaga gerbang menghentikannya. Siswa yang datang untuk pendaftaran ujian tidak diperbolehkan masuk dengan menunggang kuda. Feng Jiu mengeluarkan slip giok itu dan mengangkatnya. Aku sudah lulus ujian, jadi aku bisa membawa kudaku masuk. Ketika penjaga gerbang melihat slip giok di tangannya, dia terkejut dan memandangnya dengan aneh. Lalu dia membiarkannya lewat. Feng Jiu, hei. Akhirnya aku menemukanmu. Pria tua itu berlari dengan terengah-engah sambil memanggil Feng Jiu. Melihat lelaki tua itu, dia mengangkat alisnya. Apa masalahnya? Dia sangat tidak menyukai pria sombong seperti ini. Melihat tampang acuh tak acuh pemuda itu, lelaki tua itu tidak terkejut. Bagaimanapun, dia meremehkan orang lain terlebih dahulu. Jadi dia tersenyum meminta maaf. Orang tua itu belum memperkenalkan dirinya, sebenarnya, aku adalah pengurus divisi alkimia, aku menangani pekerjaan kecil-kecilan di divisi ini. Semua orang memanggilku kepala pelayan Sun. Oh, pelayan Sun, untuk alasan apa kamu mencariku? Dia menjawab dengan acuh tak acuh, sambil membelai kepala si putih dengan satu tangan. Hehehe, seperti ini, kamu resmi menjadi siswa divisi alkimia Akademi Nebula. Aku ingin menunjukkan divisi alkimia kepadamu, kamu adalah siswa pertama yang diterima di divisi ini. Sekarang kamu bisa menuju dulu ke hunian tempat kamu akan menginap. Bagaimana menurutmu? Feng Jiu memandangnya dan berhenti sejenak. Lalu dia menjawab, kalau begitu, aku akan mengganggu pelayan Sun. Tidak masalah, hanya itu yang harus aku lakukan. Dia buru-buru berkata sambil tersenyum, ragu-ragu, dan berkata, kemudian, dia berbicara dengan ragu-ragu. Itu, Feng Jiu, mohon maaf jika aku melakukan kesalahan apapun sebelumnya. Tidak sama sekali, dia tersenyum. Melihat ini, pelayan Sun akhirnya menenangkan pikirannya. Dengan hati gembira,
dia mengajak Feng Jiu memilih tempat tinggalnya terlebih dahulu. Namun, ketika Feng Jiu mengikutinya selama hampir 1 jam dan semakin sering pergi ke tempat-tempat terpencil, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Pelayan Sun, divisi alkimia ini tidak ada di depan. Bagaimana kamu bisa sampai ke tempat terpencil seperti itu?" "Hahaha, sebagai murid baru, kamu pasti tahu kalau Akademi Nebula kita mencakup wilayah yang sangat luas. Tempat di mana setiap divisi berada berbeda-beda. Hanya ketika divisi merekrut siswa barulah semua orang berkumpul di sini. Praktisnya, sulit untuk bertemu orang lain di hari biasa. Gerbang akademi jarang dibuka. Hanya pada hari pendaftaran, setiap 3 tahun sekali, baru akan dibuka. Biasanya, pintu samping akademi digunakan. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke bukit di depan. Divisi alkimia berada di puncak gunung itu. Feng Jiu agak terkejut mendengarnya. Meskipun Akademi Nebula lebih besar dari kota besar, dia menyadari bahwa tempat itu luar biasa begitu dia berada di dalamnya. Ketika dia melihat bahwa dia harus mendaki puncak gunung di depan, dia mempercepat langkahnya. Dalam perjalanan mereka ke sana, pelayan Sun memberitahunya bahwa hanya siswa divisi alkimia yang tinggal di dalam gua, sedangkan siswa dari divisi lain tinggal di pondokan. Pasalnya, setiap siswa divisi alkimia dilengkapi dengan ruang alkimia, kamar tidur, kamar mandi, dan ruang serbaguna. Karena pil pemurnian selalu mengandung bahaya ledakan tungku, setiap gua diatur dalam formasi. Poin ini tidak ada bandingannya dengan divisi lain. Tapi, ada juga kelemahannya. Siswa divisi alkimia harus mengatur semuanya sendiri. Setiap siswa juga ditugaskan untuk mengurus sebidang tanah roh. Siswa juga perlu mendapatkan poin kontribusi untuk menukar ramuan roh yang dibutuhkan dalam pembuatan pil. Di bawah bimbingan pelayan Sun, Feng Jiu memilih tempat tinggal gua yang relatif terpencil namun lebih besar. Setelah memasuki gua tempat tinggalnya, dia mengikat si putih di luar tempat tinggalnya. Kemudian dia mengikuti pelayan Sun untuk melihat di mana guru biasanya mengajar. Setelah mengenal tempat itu, dia bertanya dengan ragu, "Pelayan Sun, kita juga telah melewati banyak tempat. Bagaimana mungkin kita tidak melihat siswa divisi alkimia lainnya? Aneh juga kalau pembagiannya mencakup area yang luas, tapi setelah perjalanan bola-balik, dia hanya melihat beberapa orang." "Hahaha, baiklah." Pelayan Sun tersenyum malu-malu. Mungkin ada di antara mereka yang melakukan tugas untuk memberikan kontribusi, sementara ada pula yang memurnikan pil di gua tempat tinggalnya sendiri. Hal ini terjadi di divisi alkimia. Biasanya hanya sedikit orang yang terlihat, kamu akan mengetahuinya setelah kamu tinggal lama. Saat pelayan Sun mengatakan itu, dia mengeluarkan 2 set jubah biru divisi alkimia dan menyerahkannya kepada Feng Jiu. Ada aturan bahwa siswa harus mengenakan seragam di akademi. Warna tiap divisi berbeda-beda. Warna divisi alkimia kami adalah biru. Aku mengerti. Dia kemudian mengambil 2 set jubah biru. Pelayan Sun menasihatinya untuk memeriksa peraturan divisi alkimia di slip giok dan hanya setelah menasihati beberapa hal barulah dia pergi. 2 set jubah biru disimpan di kamarnya. Setelah dia memasuki gua tempat tinggalnya, dia mengeluarkan slip giok dan memasukkannya jejak roh. Setelah membaca peraturan rumah, dia juga mengetahui bahwa setelah seorang siswa baru diterima, mereka harus melapor ke divisi alkimia keesokan harinya untuk menerima sekantong kecil benih tanaman serta mendengarkan instruksi dan bimbingan guru. Dia menantikan hal ini dan sementara itu, dia membersihkan tempat tinggalnya saat ini. Dia merasa gua tempat tinggal ini cukup bagus. Semua yang dibutuhkan ada di sana, kalaupun ingin mandi, tidak perlu memanggil seseorang untuk membawakan air. Yang perlu ia lakukan hanyalah menekan tombol di dinding dan air panas pun langsung tersedia. Setelah dia mandi, dia kemudian berganti pakaian menjadi jubah biru divisi alkimia. Saat dia berdandan, dia menemukan ada lapisan energi roh samar menutupi jubahnya yang sebenarnya digunakan untuk pertahanan. Satu-satunya hal yang dia tidak terlalu senang adalah bahwa akademi hanya menyediakan makanan untuk guru dan para siswa harus menyiapkan makanan mereka sendiri. Poin ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Untungnya, ada sebuah kios kecil di kaki gunung divisi alkimia dan sebagian besar barang dapat dibeli dari sana. Karena itu, dia keluar dan membeli beberapa kebutuhan dan dia sibuk sampai malam dan tidak punya waktu untuk keluar dan menanyakan apakah kakaknya sudah tiba. Aku masih berpikir bahwa begitu aku berada di akademi, hanya dengan memutar kepala, kita bisa bertemu. Siapa yang menyangka jaraknya sebenarnya beberapa gunung. Bahkan jika aku ingin mendapatkan sesuatu yang baru, sulit untuk menemukan seseorang.
Dia berbaring di kamar tidur dan menghela nafas, merasakan perutnya keroncongan, dia memikirkan apa lagi yang bisa dimakan di kamarnya. Setelah mengeluarkannya untuk mengisi perutnya, ia beristirahat lebih awal, menunggu untuk mengantisipasi hari baru di orientasi siswa baru. Ketika Feng Jiu tertidur di dalam gua, wakil kepala sekolah yang menunggu sepanjang hari di ruang penilaian divisi roh menatap dengan penuh perhatian pada daftar siswa yang telah diterima di divisi roh. Kenapa namanya tidak ada di sini? Tidak, jangan bilang kalau kamu menghapusnya. Tapi ini tidak mungkin. Dia memiliki token bintang di tangannya dan bisa masuk Akademi Nebula tanpa penilaian apapun kan? Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya saat dia berbisik pada dirinya sendiri. Guru itu menyeka keringat dinginnya dan berkata, "Wakil kepala sekolah, mungkinkah siswa tersebut pergi ke divisi mistik?" Mungkin wakil kepala sekolah harus pergi ke divisi mistik untuk bertanya. Ketika dia mendengar ini, dia mengangguk. Masuk akal. Mungkin dia malah pergi ke divisi mistik, aku akan pergi dan melihatnya. Dia segera berbalik dan berjalan keluar ruangan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat maju ke arah divisi mistik. Ketika guru melihatnya pergi, dia tidak bisa menahan nafas lega dan berkata pada dirinya sendiri, siswa ini bernama Feng Jiu, latar belakang seperti apa yang dia miliki. Wakil kepala sekolah sebenarnya mengatakan bahwa dia memiliki token bintang di tangannya. Di divisi mistik, banyak sekali orang yang melamar divisi ini. Saat ini langit semakin gelap, dan masih ada 7 atau 8 siswa yang masih mengantri. Pada saat ini, guru yang bertanggung jawab atas penilaian mengalihkan pandangannya ke beberapa yang tersisa sebelum dia mulai mengatur informasi di meja pendaftaran dan berteriak, penilaian penerimaan hari ini berakhir di sini, adapun kalian yang belum mendaftar, kembali lagi 3 tahun kemudian. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kami sudah mengantri di sini sejak pagi ini. Ini telah melewati waktu penilaian. Guru berkata dengan ekspresi kosong, dia bermaksud untuk pergi setelah membereskan barang-barangnya tetapi saat dia hendak mengambil langkah keluar, dia melihat bahwa dia dihadang oleh seorang pemuda yang kuat dan bersemangat. Guru, kami semua datang dari berbagai penjuru hanya untuk kesempatan yang terjadi setiap 3 tahun sekali ini. Ini sangat penting bagi kami, apalagi langit belum sepenuhnya gelap. Tolong izinkan kami mendaftar untuk penilaian sebelum Anda mengusir kami. Mengenakan pakaian hitam dengan tubuh berotot, bahkan jubahnya tidak bisa menyembunyikan tubuh kekar itu. Karena sering berkelana, warna kulitnya menjadi lebih gelap, sehingga ia terlihat sangat kuat dan sehat. Melihat seorang siswa yang datang untuk mendaftar penilaian benar-benar berani menghentikannya, wajah guru itu menjadi hitam ketika dia meliriknya dengan dingin dan dengan tidak sabar berteriak, "Minggir!" Saat suaranya terdengar, tekanan dari leluhur bela diri memancar dari dalam tubuhnya. Suaranya seperti guntur dan mendorong Guan Xilin mundur beberapa meter. Darah dalam dirinya menjadi kacau karena tekanan dan darah mengucur dari mulutnya. Melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi orang lain yang awalnya ingin melangkah maju langsung surut. Langkah yang akan diambil segera tetap di tempatnya dan ekspresi mereka sangat jelek. Kebanyakan dari mereka adalah tuan bela diri, bagaimana mereka bisa melawan kemarahan leluhur bela diri? Guru ini keterlaluan, bagaimana dia bisa menggunakan tekanan seperti itu untuk mengancam calon siswanya? Selain itu, mereka semua ada di sini untuk mendaftar ujian, dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa menghadapi tekanan yang dipenuhi amarah seperti itu? Beberapa pemuda mau tidak mau melihat pria muda tegap berpakaian hitam itu. Meskipun dia terlihat seumuran dengan mereka, namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuat mereka terkejut. Raungan guru itu jelas ditujukan langsung padanya dan meskipun mereka tidak menerima dampak terberatnya, mereka masih bisa merasakan gendang telinga mereka bergetar sampai sekarang dan darah tubuh mereka mengalir dalam kekacauan. Namun, pemuda itu telah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun dia masih bisa menahannya. Melihat dia masih berdiri mengejutkan mereka semua. Guan Xilin mengangkat tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya sambil menatap guru itu dengan penuh perhatian. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Aku mendengar bahwa Akademi Nebula adalah akademi paling terkenal di negeri Galop Hijau tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa para guru di sini seperti ini. Kualitas guru di sini sungguh luar biasa." Mendengar sarkasme dalam kata-katanya, guru itu berubah dari biru menjadi merah dan tidak tahu apakah itu karena marah atau malu, wajahnya menjadi merah padam. Pembuluh darah biru menonjol keluar dari lehernya dan tinju di bawah lengan bajunya terkepal erat dan suara retakan terdengar. Ketika mereka melihat ini, beberapa pemuda itu tampak sangat khawatir. Saat langit menjadi gelap,
Orang-orang di depan mereka, apakah mereka lulus ujian atau tidak, mereka sudah pergi. Awalnya ada 2 guru di sini tetapi yang lainnya sudah pergi dan penilaian divisi roh juga telah berakhir jauh lebih awal. Hanya ada sedikit dari mereka yang tersisa di sini dan mereka sama sekali tidak melihat siswa Akademi Nebula lainnya. Jika guru itu benar-benar menyerang, maka saat pikiran buruk seperti itu muncul di benak mereka, beberapa dari mereka saling memandang dan berpikir apakah mereka dapat menemukan guru di dekat sini. Mereka takut segalanya akan menjadi tidak terkendali dan jika guru itu benar-benar menyerang, maka pemuda berkulit hitam itu akan sangat menderita bahkan jika dia selamat. Guru itu memelototi Guan Xilin dan jelas, saat dia mendengar kata-kata sarkastiknya, kemarahan di hatinya seperti bom yang telah diledakkan. Seluruh energi mistik di tubuhnya bergejolak dan suaranya dipenuhi amarah sambil berkata, "Kamu masih ingin dinilaikan. Baiklah kalau begitu, izinkan aku menilaimu secara pribadi. Aku ingin melihat bagaimana kamu berani menjadi begitu sombong di sini, di Akademi Nebula." Saat dia selesai berbicara, guru itu bergegas menuju Guan Xilin yang diselimuti energi mistik yang kuat. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a